You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down. Anything, everything, not a thing. Make my thoughts work for me. MotoGP 2026, momen Marquez langkahi Rossi. Musim MotoGP 2026 datang membawa satu aroma yang berbeda. Bukan sekadar persaingan soal siapa tercepat di lintasan, bukan hanya duel antar generasi, melainkan peluang lahirnya sejarah baru. Sebuah momen yang bisa menggeser peta legenda. Sebuah musim yang berpotensi menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk melangkahi bayang-bayang besar Valentino Rossi. Marquez bukan sekadar juara bertahan. Ia adalah simbol ketangguhan, determinasi, dan mental baja. Bagi pembalap yang sudah mengecap manisnya gelar berkali-kali, rasa lapar itu tidak pernah benar-benar hilang. Justru semakin menjadi. Setiap musim adalah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis, bahwa ia masih sang penguasa. Namun, 2026 bukan hanya soal mempertahankan mahkota. Ada bahan bakar lain yang membakar ambisinya. Sejarah. Beberapa tahun silam, dunia balap sempat diguncang oleh rivalitas panas antara Marquez dan Rossi. Percikan itu lahir saat Marquez masih muda, berani, dan penuh kepercayaan diri. Rossi, sang legenda hidup, tak terbiasa mendapat tekanan dari pembalap belia yang datang tanpa rasa takut. Gesekan demi gesekan menciptakan narasi dramatis yang hingga kini masih dikenang para penggemar. Kini, situasinya berbeda. Rossi telah pensiun, namun namanya tetap hidup dalam statistik dan sejarah. Ia mengoleksi 9 gelar juara dunia, sebuah angka sakral dalam dunia balap motor. Di kelas Premier, baik era 500cc maupun MotoGP modern, Rossi dan Marquez sama-sama mengantongi 7 gelar. Identik, sejajar, tak ada yang lebih tinggi. Marquez pun memiliki gelar di kelas 125cc dan Moto2. Sementara Rossi mengamankan mahkota di kelas 125cc dan 250cc. Dua generasi, dua gaya balap berbeda, dua karakter kuat, namun berdiri di tangga yang sama dalam sejarah. Itulah mengapa satu gelar tambahan di musim ini terasa begitu monumental. Jika Marquez berhasil menjadi juara dunia 2026, ia akan mengoleksi 10 gelar, 2 digit. Sebuah pencapaian yang secara matematis menempatkannya di depan Rossi. Dan berbeda dengan persaingan di lintasan, kali ini Rossi tak bisa membalas. The Doctor sudah menggantung helmnya. Sejarah tak bisa dikejar kembali. Memasuki musim ini, Marquez tetap dipandang sebagai kandidat terkuat. Adaptasinya dengan Ducati terlihat semakin matang. Motor yang kompetitif berpadu dengan insting balap agresif khasnya menciptakan kombinasi yang menakutkan. Ketika mesin dan mental menyatu, Marquez menjadi sosok yang sulit disentuh. Meski begitu, lintasan MotoGP tak pernah benar-benar mudah ditebak. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Alex Marquez, hingga Toprak Razgatlioglu tetap mengintai. Mereka bukan sekadar pelengkap grid, mereka adalah pembalap-pembalap dengan ambisi besar dan kemampuan yang terus berkembang. Bagnaia memiliki ketenangan dan konsistensi. Bezzecchi agresif dan berani mengambil risiko. Acosta adalah darah muda dengan talenta alami yang luar biasa. Alex Marquez punya motivasi personal untuk membuktikan diri tak hanya sebagai adik dari. Sementara Razgatlioglu dengan gaya uniknya bisa menjadi kuda hitam yang mengacaukan perhitungan. Persaingan musim ini bisa berubah hanya dalam hitungan seri. Faktor teknis seperti pengembangan mesin, strategi tim, dan performa ban seringkali menjadi penentu tersembunyi. Belum lagi faktor non-teknis, tekanan mental, cedera, hingga dinamika internal tim. Kondisi fisik Marquez pun selalu menjadi sorotan. Riwayat cedera panjangnya adalah pengingat bahwa balap motor adalah olahraga ekstrim. Sedikit saja penurunan kebugaran atau kesalahan kecil di tikungan cepat bisa berdampak besar pada klasemen akhir. Gaya balap Marquez yang agresif, kadang di batas risiko, juga menjadi pedang bermata dua. Ia bisa tampil luar biasa dan mendominasi, tetapi juga rentan terjatuh saat memaksakan diri. Di musim yang panjang,
konsistensi seringkali lebih menentukan daripada sekadar kemenangan spektakuler. Namun, justru disitulah letak daya kariknya. Musim 2026 terasa seperti bab penentuan. Apakah Marquez akan benar-benar menyalip Rossi dalam buku sejarah? Ataukah para rival mampu menggagalkan pesta itu dan memaksa persaingan berlanjut hingga tikungan terakhir seri pamungkas? Semua mata akan tertuju pada seri pembuka, termasuk MotoGP Thailand 2026 akhir pekan ini. Balapan pertama sering menjadi penanda arah musim. Jika Marquez langsung tampil dominan, pesan yang dikirim ke pedok akan jelas. Ia datang bukan hanya untuk bertarung, tetapi untuk mengukir sejarah. Pada akhirnya, inilah esensi olahraga. Bukan sekadar angka, bukan hanya trofi, tetapi narasi tentang ambisi, rivalitas, dan warisan. Rossi telah membangun warisan luar biasa. Kini Marquez berdiri di ambang kesempatan untuk menuliskan bab baru. Mungkin bahkan melampaui mentornya dalam hal statistik. Apakah 2026 akan menjadi tahun ketika angka 9 berubah menjadi 10? Apakah musim ini akan dikenang sebagai momen Marc Marquez resmi melangkahi Valentino Rossi? Jawabannya akan terhampar di setiap tikungan, setiap pengereman keras, dan setiap garis finish yang dilewati. Dan dunia MotoGP siap menyaksikannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Urutan favorit juara MotoGP 2026 dituliskan. Marc Marquez terdepan saat pesaingnya cuma jadi bayang-bayang. Aroma persaingan panas sudah tercium bahkan sebelum lampu start dipadamkan. Seri pembuka MotoGP 2026 yang akan digelar di Grand Prix sepeda motor Thailand pada 27 Februari 1 Maret di sirkuit internasional Chang menjadi titik awal pertarungan panjang musim ini. Namun, satu nama sudah berdiri paling depan dalam daftar favorit juara, Marc Marquez. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk merebut mahkota MotoGP 2026. Bahkan sebagian pengamat menilai para pesaingnya saat ini belum benar-benar mampu keluar dari bayang-bayang sang 8 kali juara dunia. Opini tersebut bukan tanpa dasar. Mantan rekan satu tim di Repsol Honda, Dani Pedrosa, secara terang-terangan menyebut Marquez sebagai favorit utama musim ini. Menurutnya, musim kedua Marquez bersama Ducati pabrikan akan menjadi momen yang lebih matang dan solid. Setelah melewati fase adaptasi pada musim pertamanya dengan Desmosedici spek terbaru, kini Marquez dinilai sudah benar-benar menyatu dengan karakter motor Ducati. Ia bukan lagi sekedar pembalap agresif dengan insting menyerang, melainkan paket lengkap, pengalaman, strategi, dan dukungan teknis terbaik. Pedrosa menyebut bahwa Marquez adalah kandidat paling jelas untuk menjadi juara dunia. Stabilitas performa serta mentalitas juara membuatnya unggul sebelum balapan pertama pun dimulai. Meski demikian, musim 2026 tidak akan berjalan tanpa perlawanan. Ada 3 nama yang disebut sebagai pesaing terdekat Marquez. Pertama adalah sang adik Alex Marquez yang membela Gresini Racing. Performa Alex dalam 2 musim terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Konsistensinya meraih podium membuatnya tak bisa dipandang sebelah mata. Jika mampu menjaga ritme sepanjang musim, bukan tidak mungkin ia menjadi badu sandungan terbesar bagi kakaknya sendiri. Kedua ada Marco Bezzecchi yang kini memperkuat Aprilia Racing. Bezzecchi dikenal sebagai pembalap yang agresif namun cerdas dalam membaca balapan. Adaptasinya dengan Aprilia akan menjadi kunci. Jika motor ARS-GP mampu bersaing secara konsisten, Bezzecchi bisa menjadi ancaman nyata. Nama ketiga tentu saja tak asing, Francesco Bagnaia. Rekan setim Marquez di Ducati Lenovo ini punya misi besar, menebus musim lalu yang dianggap kurang maksimal. Sebagai mantan juara dunia, Bagnaia memiliki kapasitas untuk kembali bangkit. Namun tekanan musim ini terasa lebih berat. Ia tak hanya melawan rival dari tim lain, tetapi juga rekan setimnya sendiri yang sedang berada di puncak performa. Di bawah 3 nama tersebut masih ada 2 pembalap yang berpotensi membuat kejutan besar. Sang juara bertahan, Jorge Martin, kini berseragam Aprilia Racing. Martin diharapkan mampu menjalani musim penuh tanpa gangguan performa atau cedera. Jika konsisten, ia bisa menjadi penantang serius dalam perebutan poin.
Sementara itu, talenta muda sensasional Pedro Acosta bersama Red Bull KTM Factory Racing juga layak diperhitungkan. Acosta dikenal berani dan minim rasa takut, namun semua bergantung pada performa KTM. Jika motor RC16 mampu stabil di barisan depan, Acosta bisa mencuri kemenangan di beberapa seri penting. Salah satu sorotan terbesar musim ini tertuju pada Bagnaia. Pedrosa menilai Ducati telah melakukan pengembangan kecil namun signifikan pada motornya, sesuatu yang tidak mudah dilakukan ketika motor sudah berada di puncak performa. Perubahan detail tersebut diyakini bisa meningkatkan rasa percaya diri pembalap. Bagi Bagnaia, ini adalah musim pembuktian. Ia harus tampil habis-habisan, menunjukkan bahwa dirinya masih pantas menjadi pemimpin proyek Ducati, bukan sekedar pendamping Marquez. Jika gagal tampil konsisten, bukan tidak mungkin statusnya sebagai pembalap utama akan semakin tergerus oleh dominasi Marquez. Di sisi lain, musim ini juga menjadi ujian berat bagi Toprak Razgatlioglu yang kini membela Prima Pramac Yamaha. Pindah dari World Superbike ke MotoGP bukan perkara mudah. Perbedaan gaya balap, karakter motor, hingga teknologi elektronik membuat adaptasi menjadi tantangan besar. Bahkan Pedrosa memprediksi akan sulit bagi Toprak untuk finish di 5 besar klasemen akhir musim. Meski demikian, bakat unik dan kemampuan kontrol motor yang luar biasa tetap membuatnya menarik untuk diikuti. MotoGP 2026 memang baru akan dimulai. Segala kemungkinan masih terbuka lebar. Cedera, perkembangan teknis, hingga faktor cuaca bisa mengubah peta persaingan dalam sekejap. Namun jika melihat komposisi kekuatan saat ini, satu hal terasa jelas. Marc Marquez berdiri di garis depan. Ia memiliki pengalaman, mental juara dan motor terbaik di grid. Para rivalnya memang cepat dan bertalan, tetapi untuk saat ini mereka masih harus bekerja ekstra keras untuk benar-benar keluar dari bayang-bayang sang legenda. Apakah musim ini akan menjadi panggung dominasi Marquez, ataukah justru melahirkan kejutan besar dari para penantang muda? Jawabannya akan mulai terungkap di Buriram. Mesin akan meraung, lampu start padam, dan pertarungan menuju tahta dunia pun resmi dimulai. Marc Marquez 3 kali terjatuh di Buriram. Bos Ducati tetap kalem, itu tak akan ganggu performanya. Debu sirkuit Buriram bahkan belum sepenuhnya turun ketika sorotan sudah mengarah tajam kepada satu nama, Marc Marquez. 3 kali terjatuh dalam 2 hari tes pramusim MotoGP 2026 di Thailand, tentu bukan catatan ideal bagi seorang juara dunia bertahan. Namun di tengah kekhawatiran publik, satu sosok tetap terlihat tenang. Direktur Umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, justru menunjukkan keyakinan penuh. Baginya, rangkaian insiden tersebut bukanlah alarm bahaya, melainkan bagian dari proses menuju musim panjang yang penuh pertarungan. Tes pramusim di Cheng International Circuit yang menjadi tuan rumah seri pembuka MotoGP 2026 memang tidak berjalan mulus bagi Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tercatat 3 kali menyentuh aspal. Bukan hanya soal kesalahan teknis atau limit motor, Marquez mengakui bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya prima. Ia sempat merasa kurang fokus akibat gangguan kesehatan di akhir pekan tes. Situasi tersebut membuatnya gagal menyelesaikan simulasi balapan penuh, agenda penting untuk mengukur daya tahan sekaligus konsistensi performa. Namun bagi Dall'Igna, ini bukan cerita tentang kegagalan. Saya rasa kecelakaan itu tidak terlalu mempengaruhi Marc. Itu tidak berdampak pada performanya. Kami tahu, Marc akan menjadi salah satu kandidat juara sejak balapan pertama, tegasnya. Pernyataan itu bukan sekedar diplomasi tim. Ducati memahami betul karakter Marquez. Semakin tertekan, semakin berbahaya. Seri pembuka di Buriram yang berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret memang penting, tapi Dall'Igna mengingatkan, musim 2026 adalah maraton, bukan sprint. Siapapun yang menang di sini belum tentu akan menjadi juara dunia. Kejuaraan ini panjang, yang terpenting adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin, ujarnya. Ucapan tersebut mencerminkan filosofi Ducati dalam beberapa musim terakhir, konsistensi di atas segalanya. Dalam persaingan MotoGP modern yang sangat kompetitif, satu kemenangan tak berarti jika diikuti kegagalan di seri berikutnya. Marquez sendiri sudah sangat berpengalaman dalam dinamika seperti ini.
Ia pernah mengalami musim dengan awal yang kurang sempurna, tetapi bangkit di pertengahan kompetisi dan mengunci gelar. Mentalitas juara itulah yang membuat Ducati tetap kalem meski sang bintang terjatuh berulang kali. Di balik drama kecelakaan, ada kabar baik dari garasi Ducati. Motor terbaru mereka, GP26, menunjukkan perkembangan signifikan. Sejumlah komponen yang sebelumnya diuji di Sepang kini terkonfirmasi bekerja efektif di Buriram. Fokus pengembangan meliputi sektor aerodinamika, sasis, hingga perangkat rear device, area krusial yang menentukan stabilitas dan akselerasi keluar tikungan. Kami cukup senang karena banyak bagian yang dipilih para pembalap di Sepang kini terkonfirmasi efektif, jelas Daliknya. Konfirmasi ini penting, artinya Ducati tidak hanya mengandalkan talenta Marquez atau pengalaman rekan setimnya, tetapi juga fondasi teknis yang solid. Dalam era MotoGP modern, kombinasi pembalap top dan motor kompetitif adalah resep utama menuju gelar. Hasil tes pramusim menempatkan Marquez di posisi ketiga tercepat secara keseluruhan. Tepat di belakangnya ada rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang terlihat semakin percaya diri. Menariknya, tak satu pun dari Marquez bersaudara, termasuk Alex Marquez maupun Bagnaia, berhasil menyelesaikan simulasi balapan penuh pada hari terakhir tes. Mark dan Alex sama-sama terjatuh, sementara Bagnaia harus menghentikan sesi akibat masalah teknis. Fakta ini menunjukkan bahwa pramusim kali ini memang penuh tantangan, bukan hanya bagi Marquez. Hampir semua kandidat kuat masih mencari setelan terbaik dan konsistensi maksimal. Justru disinilah letak daya tariknya. Jika para pesaing juga belum sempurna, maka jarak performa antar pembalap masih sangat tipis. Satu detail kecil, setelan suspensi, pilihan ban atau strategi start bisa menjadi pembeda. 3 kali jatuh mungkin terdengar mengkhawatirkan, tetapi bagi Marquez, batas resiko selalu menjadi bagian dari gaya balapnya. Ia dikenal sebagai pembalap yang berani mengeksplorasi limit, bahkan dalam sesi tes sekalipun. Tes pramusim bukan hanya tentang mencatat waktu tercepat, ini adalah momen untuk memahami batas motor, mencari titik pengereman maksimal, dan menguji grip ban dalam berbagai kondisi. Dalam proses itu, jatuh adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Yang terpenting Marquez tidak mengalami cedera serius, itu kabar yang jauh lebih melegakan bagi Ducati dibandingkan sekedar hasil simulasi balapan. Kini, fokus sepenuhnya tertuju pada seri pembuka di Buriram. Ducati datang dengan optimisme, Marquez datang dengan ambisi, dan para rival datang dengan tekad menggagalkan dominasi sang juara bertahan. Dengan segala dinamika pramusim, satu hal tetap pasti, nama Marc Marquez tak pernah keluar dari daftar kandidat juara. 3 kali jatuh tidak menghapus statusnya sebagai ancaman utama. Di MotoGP, yang menentukan bukan seberapa sering Anda terjatuh saat tes, tetapi seberapa kuat Anda bangkit ketika lampu start menyala merah. Dan jika sejarah mengajarkan sesuatu, Marc Marquez selalu tahu caranya bangkit. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your